Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi di video review novel dan kali ini aku akan mereview salah satu buku yang cukup bestseller bisa aku bilang. Terus kemudian banyak banget diomongin sama orang-orang dan sempat menghebohkan dunia literatur juga, menghebohkan. Jadi di video kali ini aku mau mereview The Woman in the Window karyanya A.G. Finn dan di sini aku baca yang versi terjemahannya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke video reviewnya. Novel ini ceritanya tentang Anna Fox, seorang wanita yang tinggal di rumah berlantai 4, yang mana kegiatan setiap harinya itu adalah memata-matai para tetangganya dari jendela rumahnya. Nah, lewat jendela itu Anna mampu mengetahui apa saja rahasia-rahasia yang ada di sekitarnya. Nah, suatu hari di rumah seberang taman itu kedatangan pengunjung baru setelah pengunjung yang lamanya itu menyewakan rumah tersebut. Awalnya Ana nggak ada merasa yang aneh-aneh gitu kan dengan keluarga yang ada di situ. Hingga suatu hari dia melihat suatu kejadian yang nggak akan pernah dia lupakan. Lewat jendela kamar tidurnya, dia melihat Jane, wanita yang tinggal di rumah itu, ditusuk menggunakan sesuatu yang berkilauan. Ana pun panik dan dia menelpon polisi. Tapi sembari menunggu kedatangan polisi itu, dia mencoba keluar dan mencari tahu apa yang terjadi di rumah seberang taman itu. Tapi sayang sekali ternyata karena agorafobia yang diidap oleh Anna, akhirnya dia itu kambuh gitu kan kayaknya. Terus kemudian pingsan gitu. Ketika dia terbangun, dia panik karena dia tuh masih mengingat ada Jane yang masih harus diselamatkan. Tapi pihak polisi itu sama sekali nggak melihat ada orang yang ditusuk ketika sudah sampai di TKP. Dan akhirnya didatangkanlah sosok yang diyakini Anna sebagai Jane. Dan ternyata Anna mendapati kalau wanita itu sangat berbeda dengan yang dilihat dan dikenalnya. Semua orang mulai menuduh Anna karena Anna ini dikira kayak gila, terus kemudian dikira Anna ini tuh hanya berhalusinasi semata. Terlebih pengaruh obat dan juga kondisi mental yang dialami Anna semakin membuat orang-orang mencap buruk dirinya. Terus kemudian apakah Anna ini benar-benar gila atau halusinasi atau gimana gitu kan. Terus kemudian beneran ada nggak tuh orang yang namanya Jane yang ditusuk yang dilihat oleh Anna? Nah, kamu bisa baca sendiri di bukunya ya. Sekarang di sini aku mau mereview dari narasi novel ini. Yang pertama ini tuh diceritakan dari sudut pandang orang pertama yang dari sudut pandangnya Anna. Karena POV-nya itu dari Anna gitu kan. Kita jadi tahu sedikit mengenai kehidupan Anna gitu kan. Karena Anna ini juga basicnya adalah seorang psikolog yang sering mendengarkan banyak keluh kesah orang-orang di forum internet yang dia kembangkan sendiri. Selain itu kita juga tahu bagaimana kehidupan berkeluarganya Anna yang mana diceritakan dia ini tuh sudah berpisah dengan suaminya dan anaknya ini sudah ikut sama suaminya gitu. Di beberapa bagian kita tuh bisa melihat betapa kacaunya Anna. Anna sendiri juga mengidap agorafobia di mana dia akan merasakan cemas ketika berada di tempat terbuka atau tempat yang ramai. Kondisi inilah yang setidaknya cukup memperparah keadaan Anna gitu kan. Dia sendiri juga punya psikolog yang rutin mengunjungi rumahnya seminggu sekali. Terus kemudian aku sebagai pembaca itu juga dapat merasakan bagaimana Anna ini tuh lama-lama nggak bisa ngontrol dirinya sendiri gitu, paham gak sih? Ditambah dia melihat Jane yang ditusuk membuat beberapa spekulasi yang menurut aku pribadi cukup membenarkan ucapan tokoh-tokoh yang ada di dalam sini gitu kan, yang mana Anna ini halusinasi dan semacamnya. Untuk alurnya sendiri di sini itu bergeraknya maju mundur, di mana untuk alur majunya kita akan mengikuti kejadian di masa sekarang yang dimulai dari Anna yang punya kebiasaan melihat lewat jendelanya itu. Sampai-sampai dia punya tetangga baru, terus kemudian Jane datang ke rumahnya untuk berkenalan gitu kan. Ya awalnya semua berjalan lancar gitu kan, hingga Anna itu merasakan adanya keanehan dari keluarga di seberang taman tersebut. Untuk alur mundurnya kita akan mengikuti kisah ketika Anna ini masih sama suaminya gitu kan. Bagaimana mereka menghabiskan waktu, terus kemudian bagaimana mereka itu sampai ke keputusan untuk memberitahu putrinya bahwa mereka itu akan berpisah. Awalnya aku nggak ngerti ya apa hubungannya gitu kan kisah Anna di masa lalu dan juga kisah yang sekarang ini, yang mana konfliknya itu seputar keluarganya Jane gitu kan. Dan ternyata semakin diikuti itu ternyata mengarah
ke plot twist yang ada di bagian menuju ending dari novel yang satu ini. Kemudian untuk tokoh-tokoh di dalam novel ini tuh ada banyak banget sih ya sebenarnya. Selain ada Anna, di rumah itu juga ada David, pria yang tinggal di ruang bawah tanah untuk menyewa satu lantai rumahnya. Jadi Anna ini kan punya 4 lantai ya, tapi punya satu tambahan lantai di bawah, jadi ada 5 lantai gitu, paham gak sih? Dan lantai yang paling bawah itu disewa oleh seorang pria yang namanya David itu tadi. Terus kemudian ada juga tokoh-tokoh psikolognya Anna, terus sahabatnya Anna, suaminya Anna, bahkan anaknya Anna juga ada. Ya kalau bisa aku bilang tokoh-tokoh di sini tuh pada abu-abu semua ya. Soalnya mereka ini tuh kadang juga gila dengan perilakunya sendiri gitu. Kamu bisa baca sendiri deh untuk ngerti seberapa gila yang aku maksud di dalam novel yang satu ini. Kemudian di sini aku mau membahas tentang hal yang aku suka dari novel ini. Yang pertama yaitu bagaimana penulisnya ini membangun suasana di dalam novel ini itu yang menurut aku porsinya pas. Kecepatannya juga nggak terlalu cepat atau lambat. Semuanya dibangun dengan perlahan dan sempurna. Bahkan bisa aku bilang novel ini tuh vibe-nya abu-abu banget atau suram banget gitulah ya. Apalagi bagaimana tempat tinggal Anna digambarkan, sebuah rumah besar dengan 4 lantai ya, plus 1 lantai bawah tanah. Terus ya itu sih, mungkin kayaknya ini settingnya di Inggris atau penulisnya itu orang Inggris, orang England gitulah ya, yang sebenarnya bukan bawah tanah sih, tapi lebih tepatnya tuh ground floor, ya enggak sih? Terus kemudian di sini juga plot twistnya yang gak ketinggalan, yang mana plot twistnya itu ketika diungkapkan aku bener-bener shock dan melongo mengenai bagaimana keadaan semakin berbalik gitu kan. Ketika kita mengetahui satu rahasia yang mulai terungkap itu. Sebenarnya terungkapnya itu juga karena omongan salah satu tokoh gitu, paham gak sih? Tapi omongan itu langsung kayak to the point, straight nusuk gitu, paham gak sih? Dan itu mulai membuyarkan banyaknya teori yang sudah aku buat dan sudah aku susun selama membaca novelnya gitu, paham gak sih? Penulisnya terus juga halus banget lagi memasukkan unsur atau kejadian-kejadian yang membuat pembaca ini tuh kayak kehilangan fokus gitu dan kayak nggak menaruh curiga pada beberapa tokoh. Ada tokoh-tokoh yang seolah-olah tuh kayak punya alibi kuat banget, tapi ternyata bukan gitu, paham gak sih? Dan itu ternyata cukup keren juga setelah aku pikir-pikir. Sementara untuk hal yang aku kurang suka dari novel ini itu berkaitan dengan tokoh detektif atau polisi yang ada di dalam novel ini, yang entah kenapa sih ya aku tuh merasa mereka tuh gak guna banget ada di dalam novel ini, yang justru hanya menambah masalah dan menyudutkan Anna gitu, paham gak sih? Jadi kayak Anna ini sendiri mencoba untuk nggak denial dengan pikirannya, tapi tokoh polisi ini justru memperparah keadaan itu. Kadang aku juga dibuat bingung dengan pikiranku sendiri, apa emang detektif itu yang gila atau malah Anna yang gila atau malah akunya yang gila, paham gak sih? Jadi ini lagi-lagi penulisnya sukses masuk ke pemikiran pembaca, seolah-olah penulis itu sudah tahu celah dari pembaca dan dengan mudah membuat kita itu memikirkan hal yang sebaliknya. Dan ini berlanjut kepada poin terakhir yaitu rating. Untuk The Woman in the Window ini aku kasihnya 4,5 bintang. Masih belum sampai 5 bintang sih ya, karena ada beberapa bagian dari novel ini, khususnya bagian menuju ending, yang kayaknya tuh terlalu dibuat cepat-cepat gitu untuk selesai dan cukup sulit dibayangkan juga sih ya. Dan menurut aku juga nggak make sense gitu bagian ending tersebut. Oke, itu tadi adalah reviewku mengenai novel The Woman in the Window karyanya A.G. Finn. Buat kamu yang sudah baca, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah impresinya, apakah shock juga dengan plot twistnya. Bisa kasih tahu aja di kolom komentar di bawah. Aku akhiri dulu videonya sampai sini dan kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.